Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izzaruddin Bimarayanto dengan NIM akhir 102 akan mempresentasikan materi dengan tema ruang lingkup viktimologi, aspek psikologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi korban. Materi ini saya ambil dari buku karya Bambang Waluyo yang berjudul Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2011. Buku ini banyak digunakan di berbagai fakultas hukum di Indonesia karena membahas secara lengkap mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan pentingnya perlindungan bagi korban kejahatan. Mengapa tema ini penting? Karena dalam hukum pidana kita seringkali hanya fokus pada pelaku kejahatan. Siapa yang bersalah, bagaimana hukumannya, dan apa pasal yang dilanggar. Padahal di balik setiap tindak pidana selalu ada korban yang mengalami penderitaan, baik secara psikologi, sosial, maupun ekonomi. Viktimologi hadir untuk membalikan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, agar keadilan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban. Ilmu viktimologi sendiri berasal dari kata victim yang artinya korban dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk sebab-sebab mengapa seseorang bisa menjadi korban, bagaimana dampak yang mereka alami, serta bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara. Menurut Bambang Waluyo, viktimologi berkembang karena munculnya kesadaran bahwa sistem peradilan pidana tradisional terlalu menitik beratkan pada pelaku. Korban hanya diperlakukan sebagai saksi dalam perkara, bukan sebagai pihak yang menderita dan perlu mendapat pemulihan. Perkembangan viktimologi dimulai di Eropa pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh yang dikenal adalah Benjamin Mendelssohn, yang disebut sebagai bapak viktimologi. Ia menyatakan bahwa untuk memahami kejahatan secara utuh, kita harus melihat hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Di Indonesia, perhatian terhadap korban mulai meningkat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan bantuan medis, rehabilitasi, psikologi, kompensasi, dan restitusi. Namun walaupun sudah ada payung hukum, dalam praktiknya banyak korban masih belum mendapat hak-hak secara layak. Inilah sebab mengapa pembahasan viktimologi tetap relevan hingga sekarang. Menurut Bambang Waluyo, viktimologi tidak hanya mempelajari korban kejahatan, tetapi juga mempelajari proses terjadinya viktimisasi, yaitu proses seseorang menjadi korban. Ilmu ini berupaya untuk memahami penyebab, bentuk penderitaan, dan cara pemulihan yang tepat bagi korban. Tujuan viktimologi ada beberapa. Yang pertama, memberi pemahaman tentang posisi korban dalam sistem hukum. Yang kedua, mendorong kebijakan yang lebih manusiawi terhadap korban. Ketiga, mencegah terulang kejahatan melalui perlindungan yang efektif. Yang keempat, membangun empati sosial terhadap penderitaan korban. Jadi viktimologi bukan hanya teori, tapi juga memiliki fungsi sosial dan moral, yaitu mengembalikan keseimbangan keadilan. Bambang Waluyo juga menjelaskan bahwa ruang lingkup viktimologi sangat luas, dan tak hanya meliputi korban tindak pidana seperti pembunuhan atau pencurian, tapi juga korban bencana, korban kebijakan publik, korban pelanggaran HAM, hingga korban penyalahgunaan. Dengan kata lain, viktimologi tidak hanya bicara soal siapa yang salah, tapi juga bagaimana masyarakat dan negara merespons penderitaan korban. Perlindungan korban dan saksi. Bambang Waluyo membagi korban ke dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama, korban langsung atau direct victim, orang yang secara langsung mengalami akibat dari suatu kejahatan, misalnya korban pembunuhan, pemerkosaan, dan atau penganiayaan. Kedua, korban tidak langsung atau indirect victim, yaitu keluarga atau orang yang dekat dengan korban, utama misalnya keluarga korban pembunuhannya menderita trauma dan kehilangan sumber nafkah. Yang ketiga, korban potensial atau potential victim, mereka yang beresiko tinggi menjadi korban karena kondisi sosial atau pekerjaan tertentu, tentunya pekerjaan migran atau jalanan, atau perempuan yang lingkungan yang tidak aman. Yang keempat, korban kolektif atau kolektif victim, kelompok masyarakat yang menjadi korban suatu kebijakan atau peristiwa, misalnya masyarakat kehilangan rumah akibat proyek pembangunan tanpa ganti rugi yang adil. Dengan memahami jenis-jenis korban ini, kita dapat melihat bahwa dampak kejahatan tidak hanya bersifat individual, tapi juga sosial dan ekonomi.
Nah, dari pengantar ini kita bisa simpulkan bahwa victimologi berperan dalam menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Bambang Waluyo menekankan bahwa perlindungan korban adalah bagian dari keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan bukan sekedar menghukum. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang 3 aspek utama dalam ruang lingkup victimologi, yaitu aspek psikologi korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Kita lanjut ke pembahasan pertama dalam ruang lingkup victimologi, yaitu aspek psikologi korban. Bagian ini sangat penting karena setiap tindakan kejahatan selalu meninggalkan luka batin dan trauma yang bisa bertahan lama, bahkan melebihi luka fisik. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa dampak psikologi korban merupakan dampak yang paling kompleks dan sulit dipulihkan karena menyangkut kondisi mental, emosional, dan kepercayaan diri seseorang setelah menghadapi kejahatan. Aspek psikologi korban mencakup berbagai bentuk gangguan emosional dan mental yang muncul akibat pengalaman menjadi korban. Menurut teori victimologi modern, pengalaman bisa mengubah cara seseorang memandang dunia, dirinya sendiri, dan orang lain. Dalam bukunya, Bambang Waluyo menekankan bahwa setiap jenis kejahatan menimbulkan dampak psikologi yang berbeda-beda tergantung dari sifat kejahatan, intensitas penderitaan, dan kondisi pribadi korban. Contohnya, korban pencurian mungkin mengalami ketakutan dan rasa tidak aman. Yang kedua, korban pemerkosaan sering mengalami trauma berat dan gangguan kepercayaan diri. Menurut Bambang Waluyo dan sejumlah ahli psikologi kriminal, ada beberapa bentuk dampak psikologis utama yang dialami korban. Yang pertama, trauma atau post-traumatic stress disorder atau PTSD. Trauma adalah reaksi emosional yang muncul akibat pengalaman buruk yang ekstrim. Gejalanya bisa berupa mimpi buruk, ketakutan berlebihan, sulit tidur, dan menghindari tempat atau hal yang mengingatkan pada kejadian tersebut. Misalnya, korban perampokan bisa ketakutan tiap kali mendengar suara keras atau berada di tempat sepi. Yang kedua, rasa bersalah atau self-blame. Banyak korban justru menyalahkan diri sendiri. Misalnya, korban kekerasan seksual berpikir mungkin aku yang salah karena pakaiannya, padahal jelas mereka tidak bersalah. Inilah yang disebut oleh psikologi sebagai secondary victimization, yaitu penderitaan tambahan akibat stigma atau sikap masyarakat yang menyalahkan korban. Yang ketiga, rasa takut atau kehilangan kepercayaan. Setelah menjadi korban, seseorang bisa kehilangan rasa aman dan tidak lagi percaya pada lingkungan sekitar. Mereka merasa semua orang bisa menjadi ancaman, termasuk aparat hukum. Yang keempat, depresi atau gangguan kecemasan. Jika tidak ditangani dengan baik, trauma bisa berkembang menjadi depresi berat. Korban bisa merasa hidupnya tidak berarti, kehilangan semangat, dan bahkan kasus ekstrim bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Yang kelima, kemunduran fungsi sosial. Beberapa korban menjadi menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka enggan bekerja, bergaul, atau berinteraksi karena merasa masih malu atau takut akan penilaian orang lain. Semua dampak ini memperlihatkan bahwa kejahatan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar kerugian material. Bambang Waluyo menekankan bahwa perlindungan korban harus mencakup pemulihan psikologi, bukan hanya bantuan hukum. Pemulihan psikologi bisa dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pendampingan oleh psikologi atau konselor. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyediakan layanan konseling bagi korban kejahatan berat seperti korban terorisme, kekerasan seksual, atau pelanggaran HAM. Yang kedua, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang memberikan rasa aman dan penerimaan. Dukungan emosional dapat mempercepat proses pemulihan mental korban. Yang ketiga, rehabilitasi. Psikologi jangka panjang. Tidak semua korban bisa sembuh dalam waktu singkat. Rehabilitasi jangka panjang diperlukan terutama untuk korban kekerasan fisik dan seksual. Yang keempat, pemulihan rasa keadilan. Korban baru bisa pulih sepenuhnya jika mereka merasa keadilan telah ditegakkan. Artinya, negara dan aparat hukum harus memastikan pelaku dihukum dengan adil dan korban tidak lagi diperlakukan sebagai saksi pasif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa aspek psikologi dalam victimologi adalah aspek yang paling mendalam dan paling manusiawi. Korban bukan hanya kehilangan sesuatu, tapi juga kehilangan rasa aman, harga diri, dan kepercayaan terhadap dunia. Pemulihan psikologi harus dilakukan secara menyeluruh, menyakup pendampingan, dukungan sosial, serta keadilan hukum yang berpihak pada korban. Sekarang mari masuk ke kedua, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi korban. Kedua aspek ini saling berkaitan erat dan juga sangat penting dalam memahami penderitaan korban secara utuh. Menurut Bambang Waluyo, penderitaan korban tidak hanya terjadi di dalam diri seseorang, tapi juga bergelombang keluar, mengaruhi keluarga, lingkungan sosial, bahkan masyarakat luas. Aspek sosial korban berhubungan dengan bagaimana posisi korban dalam lingkungan sosialnya berubah setelah mengalami kejahatan. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa kejahatan seringkali
dampak sosial sekunder, yaitu perubahan dalam hubungan sosial, penerimaan masyarakat, dan peran sosial korban. Biasanya seseorang perempuan korban kekerasan seksual bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan dijauhi oleh lingkungannya, padahal dia adalah korban, bukan pelaku. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali belum memiliki empati yang cukup terhadap korban. Dampak sosial yang dialami korban dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, stigma sosial. Ini adalah dampak paling umum. Korban sering dipandang aib atau malu-maluin keluarga. Akibatnya, korban memilih diam dan tidak mencari keadilan. Bambang Waluyo menyebutkan hal ini sebagai penderitaan sosial berlapis. Karena selain menjadi korban kejahatan, dia juga menjadi korban sikap masyarakat. Yang kedua, isolasi sosial. Banyak korban mengalami penolakan dari lingkungannya. Mereka dijauhi, dihindari, bahkan kehilangan pekerjaan. Contohnya, korban pelecehan di tempat kerja yang justru dimutasi atau diberhentikan. Yang ketiga, perubahan peran sosial. Korban bisa kehilangan status sosialnya, seperti misalnya kepala keluarga yang menjadi korban kekerasan atau kecelakaan, sehingga tidak lagi bisa berfungsi sebagai pencari nafkah. Yang keempat, gangguan dalam hukum keluarga. Dalam banyak kasus, terutama kekerasan rumah tangga, korban kehilangan dukungan keluarga karena tekanan sosial atau budaya patriarki. Jadi jelas bahwa dampak sosial kejahatan jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Bambang Waluyo menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat hukum, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat harus menjadi ruang aman bagi korban untuk kembali membangun kepercayaan diri dan martabatnya. Bentuk tanggung jawab sosial bisa berupa tidak menghakimi korban, memberikan dukungan moral dan sosial, membantu proses pemulihan, dan ikut menekan stigma negatif di lingkungan. Setelah itu, lembaga sosial, tokoh agama, dan organisasi masyarakat memiliki peran penting untuk membangun empati dan solidaritas terhadap korban. Disinilah muncul konsep restoratif justice atau keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial, bukan hanya penghukuman pelaku. Sekarang kita bahas aspek ekonomi korban. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa dampak ekonomi seringkali menjadi akibat langsung dan jangka panjang dari suatu kejahatan. Korban bisa kehilangan penghasilan, harta benda, biaya pengobatan, hingga masa depan ekonomi yang stabil. Dalam banyak kasus, penderitaan ekonomi tidak pernah diperhitungkan secara serius oleh sistem hukum. Padahal kehilangan ekonomi dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban, menciptakan lingkungan penderitaan yang sulit diputus. Secara umum ada 3 bentuk kerugian ekonomi yang dialami korban. Yang pertama, kerugian langsung, seperti kehilangan uang, harta benda, atau biaya pengobatan akibat kejahatan. Contohnya korban pencurian, penipuan, atau penganiayaan berat. Yang kedua, kerugian tidak langsung, seperti kehilangan pekerjaan, menurunnya produktivitas, atau biaya tambahan karena trauma yang berkepanjangan. Yang ketiga, kerugian jangka panjang, yaitu dampak ekonomi yang dirasakan bertahun-tahun, misalnya pada korban kekerasan seksual atau korban kecelakaan kerja. Bambang Waluyo menyebutkan bahwa untuk mengatasi hal ini, negara harus menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi. Dalam hukum Indonesia ada 2 bentuk ganti rugi bagi korban. Yang pertama, kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan tertentu seperti terorisme atau pelanggaran HAM berat. Yang kedua, restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayar oleh pelaku kepada korban, biasanya melalui putusan pengadilan. Sayangnya dalam praktik, pemberian kompensasi dan restitusi masih jarang diterapkan. Banyak korban tidak tahu cara menuntut hak ekonominya, dan proses hukumnya pun panjang serta rumit. Itu sebabnya menurut Bambang Waluyo, negara harus hadir secara aktif untuk menjamin hak-hak korban. Baik, sekarang kita sampai pada bagian penutup. Dari pembahasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa viktimologi tidak hanya bicara soal kejahatan, tapi juga kemanusiaan. Melalui buku Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi karya Bambang Waluyo, kita belajar bahwa penderitaan korban mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, psikologi, yaitu luka batin dan trauma yang butuh penyembuhan jangka panjang. Yang kedua, sosial, yaitu stigma dan perubahan status di masyarakat. Dan yang ketiga, ekonomi, yaitu kehilangan sumber kehidupan dan kesejahteraan. Ketiganya saling terkait dan harus dipulihkan secara bersamaan. Oleh karena itu, upaya perlindungan korban harus mencakup pendampingan psikologi yang berkelanjutan, dukungan sosial di masyarakat,
dan kompensasi ekonomi yang adil dari negara maupun pelaku. Dengan cara itu, keadilan yang dihasilkan bukan hanya bersifat retributif atau membalas kesalahan pelaku, tapi juga restoratif, memulihkan martabat korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan penting dari Bambang Waluyo. Keadilan sejati bukan hanya menghukum yang bersalah, tapi juga memulihkan terluka. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga materi tentang ruang lingkup viktimologi ini dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya melindungi korban kejahatan dari berbagai sisi, psikologi, sosial, dan ekonomi. Terima kasih.